Shalom semuanya. Mari kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu sampai pada saat ini. Kami masih bisa merasakannya di kehidupan kami di setiap harinya. Terima kasih Bapa, kami masih bisa berkumpul untuk bersekutu bersama mencari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berucap syukur, haleluya, amin. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Wonders and for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, we'll be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul,
Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Kita pujian dari awal. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian Aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memiliku dan membantuku. Kau buatku hidup Di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan. Kita akan pujian dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan bagai tanah liat. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Sekali katakan bagai tanah liat dalam tanganmu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memiliku dan membantuku. Kau buatku Hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memiliku dan membantuku. Kau buatku Hidup di hadapanmu untuk nyatakan sekali katakan Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memiliku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapanmu
untuk nyatakan kemuliaan. Kau buatku hidup, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan. Sekali katakan, Kau buatku hidup, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Sekarang kamu bersorak-sorai puji nama-Mu, kiranya kami dapat bersuka cita meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa.
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Ya perlindungan dan pengharapan Tuhannya. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Ya perlindungan dan pengharapan, Ya perlindungan dan pengharapan, Ya perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Tuhan batu karang kita yang teguh, amin. Amin. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, juru surga pemenang. Bersorak, masyurkan
Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita pujian dari awal, kita katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskanmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa,
kasih Tuhan, syukur malam hari ini karena kembali kami dapat bersekutu, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Kami tundukkan hati kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mana kakak ya? Hah? Oke, satu. Mana orang-orangnya biar difoto. 1, 2, 3. Oke. Baik. Puji Tuhan. Cek dulu ya. Shalom. Kok nggak ada jelita kayaknya? Tidur dia katanya. Oke, shalom keluarga Yabes. Cika mana? Oh, Latihan doa. Cika mana? Persiap Latihan doa. latihan? Latihan apa? Oh, Tunjuk minat bakat. apa kabarnya keluarga Yabes? Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat. Berkat melimpah. Yes. Baik, puji Tuhan. Berkat berlimpah ya. Salam semua. Baik, sekarang shalom kakak Glory. Apa kabar? Salam semuanya, selamat malam. Apa kabarnya? Kabar baik. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan. Yes. Berkat Tuhan melimpah ya. Baik, oke. Puji Tuhan. Mana adek? Adek lagi makan. Iyalah, selamat makan Boas. Oke, shalom Esther sama Bang Tian. Apa kabar? Shalom tulang, shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes. Nah, gitu, keren ya. Mama kerja ya. Oke, sekarang shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Apa kabar? Salam semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Ketika kita bersuka cita, Tuhan bersuka cita ya. Dan memang saudara, kedatangan Tuhan itu adalah kabar sukacita. Jadi kalau mau kita kalau mau kita bandingkan ketiga zaman ini ya. Jadi walaupun di masa yang lalu kan sudah ada juga sebetulnya kan dikasih karunia juga kan di zamannya Tuhan Yesus kan sebetulnya Tuhan mengatakan juga barang siapa yang ikut aku dia harus menyangkal dirinya katanya gitu kan. Jadi ya sedih juga gitu. Sementara kan di zaman kerajaan ini katanya kan penghajaran, penghakiman gitu. Ya kan? Tapi sebetulnya sekarang itu identik sebetulnya dengan sukacita yang berlimpah harusnya ya. Jadi harapan Tuhan setiap kali kita ada di hadapannya saudara ya.
kita sedang ada di zaman ini gitu. Jadi ketika Tuhan bersuka cita gitu, karena kan selama ini saudara Tuhan itu terkekang dia, gimana ya? Karena kan melewati satu masa kan, itu masa, dua masa gitu kan. Lalu masa ketiga ini Tuhan itu segera akan menyatakan dirinya gitu. Jadi dunia ini sudah terlalu lama menderita gitu. Jadi jangan berpikir saudara ya, ketika bumi ini menderita lalu Tuhan itu membiarkan, tidak gitu. Disinilah kita harus tahu tentang hatinya Tuhan ya. Jadi kalau misalnya saya katakan itu, bagaimana kabarnya gitu, kita sedang mengatakan firman Tuhan saudara ya. Gak sama dengan ketika dulu kita sering bikin yel-yel, mungkin dulu kan kalau kita ingat gitu kan. Bukan. Gak sama gitu. Ya, kita sedang menyangkali keadaan kita gitu. Jadi setiap kali saudara ketika kita ada di hadirat Tuhan ini bersekutu, kita itu seperti mendapatkan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, semangat hidup yang baru gitu. Tuhan sudah setiap hari kita bisa bersekutu, yang malam kita bisa 2 kali gitu ya. Terus lagi hari Minggu lagi kita bersekutu gitu ya. Kita benar-benar saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan menampakkan dirinya kepada kita. Ya, mesti percaya ya, senantiasa ya. Ingatkan saudara, kita mesti melampaui ya. Kan saudara sudah yakin kan kalau Tuhan itu sendirilah yang menampakkan diri, bukan manusia. Ya. Jadi sekalipun kita melihat Tuhan itu melalui manusia biasa ini gitu, kita bukan sedang memuliakan manusia ini gitu, bukan. Gitu ya. Demikian juga kalau saudara juga memanifestasikan Tuhan itu gitu ya, menjadi saksi gitu ya daripada kehadiran Tuhan, nggak ada yang perlu kita banggakan di situ ya, nggak ada yang perlu saudara banggakan. Kita semua di sini sama-sama saudara melihat keindahan Tuhan gitu. Selama ini saudara, Tuhan itu samar-samar, dia tidak dilihat oleh manusia. Jadi begitu ada orang-orang yang mulai mengenal dia ya, mulai merindukan dia. Merindukan dia itu bukan seperti yang digagasan dia, tapi mempersilahkan Tuhan dengan bebas menyatakan diri. Ketika kita ini saudara menanti-nantikan Tuhan setiap hari, ketika saudara berani mempercayai kalau Tuhan akan berbicara hal yang baru setiap hari, saudara, Tuhan itu senang sekali saudara. Iya. Makanya saudara, saya juga selalu begitu saudara. Saya tidak berusaha membuat diri saya ini pintar gitu. Tidak. Jadi saya sadar saudara, saya itu sebetulnya sudah mentok gitu sebetulnya. Manusia pun sebetulnya semua sudah mentok gitu. Sudah stuck dia gitu. Lihatlah para pegabar firman Tuhan, mereka semua sudah stuck gitu. Ya. Jadi ketika sekarang kita itu membiarkan Tuhan berbicara, kita semua di sini gitu ya. Kan kita sama-samanya kita saudara. Saya juga sama di sini gitu. Nggak ada beda gitu. Jadi yang membuat Tuhan itu nyata adalah persekutuan kita ini saudara. Makanya saudara, kita mesti membangun persekutuan ini seperti membangun rumah Tuhan namanya. Ya, kita bukan sedang membangun bangunan fisik gitu. Kemarin kita sudah membangun kan? Ya, sekarang kita sedang membangun
bangunan rohani gitu. Ya. Kita sedang membangun itu. Jadi ketika kita ini datang dengan kerinduan gitu ya. Jadi kerinduan kita itulah, rasa lapar dan haus kita itulah yang membuat Tuhan itu nyata gitu. Disinilah kerjasama kita, saudara. Kan Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa mengundangkan gunung ini katanya. Mau apalagi yang mau kita pindahin gitu. Tentu kan bukan gunung secara fisik. Tentu bukan masalah lagi. Apa sih masalah kita lagi? Bukan itu. Tetapi kehadiran Tuhan selama ini gitu ya. Kedatangan Tuhan itu misteri sekali gitu. Jadi ketika kita sudah melompati tembok yang selama ini atau menerobos pintu yang selama ini tertutup gitu. Selama ini kan kita nggak tahu arti kedatangan Tuhan itu, saudara. Kita tidak tahu kalau Tuhan itu datang kayak apa, kita nggak tahu. Karena kan dia bilang Tuhan itu datang seperti pencuri katanya, rahasia. Pencuri kan nggak akan kasih tahu kedatangannya. Adakah pencuri yang akan kasih tahu dulu sama tuan rumah? Nanti malam aku mau membongkar rumahmu. Ada? Mana ada? Tapi kalau sandiwara mungkin iya kan? Dikasih tahu dulu nanti mencuri kayak gini ya. Ini kan enggak. Jadi kedatangan Tuhan itu misteri, rahasia. Dan puji Tuhan, saudara. Rahasianya itu disingkapkan. Jadi kita bukan hanya diberitahu. Saudara, perempuan Samaria ketika kasih tahu tentang Mesias itu, dia itu sebetulnya bingung gitu. Cuman dia nggak bisa menahan gitu. Jadi ketika dia disapa oleh warga sekampungnya gitu ya, mukanya sudah berubah gitu. Lalu ada orang bertanya gitu ketika dia memasuki kampungnya gitu. Hei, apa kabar Bu? Dari mana? Kok lain mukanya gitu? Kok kayak berseri gitu? Nggak seperti biasanya gitu, nunduk gitu kan. Jadi orang yang lihat itu kaget kan. Jadi pancaran wajahnya itu, saudara. Yang membuktikan kalau Tuhan itu, Mesias itu sudah datang gitu. Lalu dia ngomong, tadi waktu aku ngambil air, ada seseorang yang mengatakan perihal diriku katanya. Saya nggak tahu ya katanya. Apa jangan-jangan dia Mesias itu ya? Gitu aja dia bilang. Nah, jadi saudara, sebetulnya ketika orang-orang itu mengatakannya, ketika orang satu kampung ini akhirnya ketika Yesus datang ke situ kan, akhirnya Yesus berkata-kata gitu. Lalu Yesus bicara apa? Pada kemana semua? Kenapa pada hilang? Oh, punya mami satu hilang. Oh iya. Oh iya betul. Apa Piayu mati lampu ya? Matian di PT. Karena tiba-tiba orang Piayu, lenggu ini. Anak saya. Oke. Jadi ketika mereka mendengarkan Yesus, mereka itu mengatakan kayak gini. Sekarang kami percaya bukan lagi karena perkataanmu katanya, tapi karena kami sudah mendengarkan sendiri katanya. Nah, kesaksian inilah sebetulnya yang harus kita alami lagi. Dulu saudara ketika kita itu lahir baru pertama kali kita menerima Yesus,
kita itu memang benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda kan. Itu masih kedatangan Tuhan yang pertama loh saudara. Padahal waktu itu sebetulnya Tuhan sudah datang kedua kali juga. Cuma kita nggak tahu. Kalau dulu mungkin kita mendengarkan kabar kedatangan Tuhan yang kedua ini mungkin ya kita nggak akan terima lah gitu. Tapi setelah sekian waktu lamanya kita menanti-nantikan Tuhan terus gitu. Saya nggak tahu ya. Suruh tetap terus gitu. Kalau saya sih selalu gitu ya. Terus merindukan gitu. Makanya saya tidak mau di zona nyaman gitu. Karena saya pikir dulu saya dipanggil Tuhan full time itu ya ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin mengalami Tuhan, kok bukan ingin menjadi kaya gitu. Enggak lah. Enggak ada. Dulu kami tinggalkan kok semua gitu. Iya. Pada waktu itu nggak ada pikiran lain mau jadi kaya, mau ini nggak ada. Lagian dulu kan belum nikah gitu kan. Nggak ada tanggungan gitu kan. Nggak ada pikiran yang lain gitu. Pokoknya pikirannya mengabdikan diri kepada Tuhan. Nggak ada pikiran dulu mau menikah, nggak ada dulu pikiran itu. Iya. Saya nggak tahu yang lain ya, gitu. Tapi pada waktu itu saya nggak, polos aja saya gitu. Iya. Begitu dikuasai kerinduan akan Tuhan itu. Nah, jadi setelah sekian waktu, makanya setiap kali kalau ada perayaan apa gitu ya, yang saya ingat waktu tahun 2000 yang peristiwa bom itu ya. Jadi saya itu benar-benar pada waktu itu saya ingat sekali peristiwa itu. Saya nggak tahu gimana, tapi pada waktu itu ada dalam satu keadaan di mana nggak seperti dulu lagi gitu ketika pertama-tama. Jadi pada waktu itu saya bilang, Tuhan lakukanlah apa yang kau mau gitu, serahlah gitu. Ketika melihat pertunjukan itu ya, kita kan sebagai pendoa gitu ya. Saya juga bukan di bidang yang kreatif gitu ya, saya benar-benar pendoa aja gitu. Nah, jadi saya ingat itu. Pas saya ngomong itu, terjadilah peristiwa itu. Bang, gitu. Ya. Jadi, saya ingat hari-hari saya itu, saudara, adalah merindukan Tuhan itu. Gitu. Jadi ketika Tuhan datang kedua kali ini, saudara ya, saya harus saksikan terus ya. Jadi, saya terus memperhatikan gitu. Saya enggak karena kita sudah melewati bagaimana ya saya pernah menjadi orang penting, saya pernah tidak punya masalah gitu ya. Iya. Jadi saya tidak menginginkan untuk menjadi kaya gitu, enggak ada itu gitu. Enggak menginginkan itu gitu. Ya. Jadi senantiasa dalam hati saya dari dulu gitu. Enggak tahu, walaupun misalnya waktu itu sudah saya kerja AC itu gitu ya, tapi tetap jauh di lubuk hati saya yang paling dalam itu tetap merindukan Tuhan itu tetap menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara, ketika sekarang saya bercerita kepada saudara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, benar-benar saya bisa bedakan gitu perbedaannya, saya bisa buat perbedaannya. Tapi memang karena itu jauh di perasaan lubuk hati saya yang paling dalam gitu ya. Jadi kadang-kadang memang saya sulit untuk menceritakannya gitu. Iya. Karena secara perlahan memang saudara ya, Tuhan itu menunjukkan kepada semua kita masing-masing gitu. Dia tidak mau karena penjelasan saya yang masuk akal mungkin, sehingga saudara bergantung kepada kata-kata saya. Enggak. Tuhan mau semua kita yang ada di sini benar-benar ngalami Tuhan itu gitu. Makanya saudara, kalau saudara mulai ikutin setiap nanti perkataan Tuhan, dia nggak pernah paksa saudara. Enggak. Bahkan dia akan biarkan rasanya semua. Dia akan izinkan. Mungkin anak-anak kita rasanya bandel mereka atau apa gitu. Sepertinya seperti dibiarkan gitu. Iya.
Kalau kita tidak mulai memberikan kebebasan kepada mereka, masalahnya nanti mereka bisa meledak. Itu yang kita nggak tahu. Jadi kalau dari sekarang kita biarkan mereka menjadi anaknya Tuhan gitu. Maksudnya anaknya Tuhan itu adalah artinya menjadi miliknya Tuhan. Ya. Jadi benar-benar saudara, pada akhirnya semua makhluk, semua ciptaan dikatakan akan menyembah Tuhan. Tahu saudara artinya? Dulu kalau kita nyanyi gitu ya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja segala raja, Dialah Raja, gitu kan. Seolah-olah gini, seolah-olah kita itu perlu memaksakan, atau Tuhan ingin memaksakan supaya setiap orang memanggil nama Yesus. Ya kan? Padahal saudara, Tuhan itu terus bekerja gitu. Tahukah saudara? Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah perkembangan kekristenan, kan sebetulnya kekristenan itu sudah menguasai hampir seluruhnya muka bumi ini, saudara. Jadi kalau dikatakan sampai ke ujung-ujung bumi, sudah sampai ke ujung-ujung bumi gitu. Di pelosok sekalipun gereja sudah ada gitu. Di tempat yang paling dalam sekalipun gitu. Di pedalaman sekalipun gitu. Sudah ada gereja gitu. Berarti saudara, Injil damai sejahtera itu sudah sampai. Nah, setelah itu tibalah kesudahannya katanya. Jadi kalau kita dengarkan perkataan Tuhan, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel katanya, aku sudah datang, anak manusia sudah datang. Berarti sebetulnya sudah sangat singkat sekali sebetulnya. Makanya benar kata Tuhan, aku datang segera. Jadi sekarang secara perlahan kita ini saudara mulai mesti menerima gitu. Walaupun Tuhan tidak memaksa, tapi kadang itu kita seperti memang perlu harus memaksakan diri kita sedikit gitu. Jangan keras kepala gitu loh. Ingat, Tuhan itu juga gak tahan lihat kita itu hidup dalam kebimbangan. Makanya kan orang Israel, sampai kapan kamu berikan aku kebimbangan? Iya, aku kan sudah ngomong, akulah dia, tapi kamu gak percaya. Macam mana sih? Percayalah. Kalau kamu gak percaya sama aku, lihatlah perbuatan-perbuatan itu. Gitu loh maksudnya. Jadi saudara, pada waktu itu Yesus tidak, kalau aku jadi batu sandungan, biar aku pulang ke rumah bapakku aja. Gitu. Kalau aku jadi batu sandungan, tapi ingat nanti, ingatlah semua perbuatanku itu. Gitu. Oke, kamu tersandung sama aku dengan kata-kataku, sudah, nanti aku dibawa pulang sama bapak lah. Iya. Mungkin kamu puas. Oh, dengan misalnya aku mati kamu puas gitu. Oke. Akan dia lakukan sama Tuhan. Iya. Jadi kalau saudara ikutin bagaimana pikiran Yesus pada waktu itu ya. Saya itu saudara bisa membayangkan bagaimana pikiran saya. Kan Tuhan yang bilang, akulah jalan. Bayangkanlah saudara, secara diam-diam saudara ya. Tuhan itu menjadi jalan di dalam diri saya. Apa artinya sebetulnya? Secara rahasia saudara, Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam diri para pengikutnya saudara. Iya, inilah kedatangan Tuhan yang kedua sebetulnya. Jadi ini masa sungguh sangat indah sebetulnya. Karena Tuhan ada di antara kita. Ini masa yang sangat indah.
Ada di antara kita, maksudnya ada dalam dirimu. Lihat itu. Memang dia secara rahasia. Tapi percayalah, kalau saya bicara seperti ini, sebetulnya suatu saat pun engkau akan berbicara seperti saya. Dan engkau akan tahu seperti itulah Tuhan Yesus berbicara dulu. Gitu. Namun ingat, dia datang secara diam-diam. Jadi kita ini saudara kayak, makanya dikatakan gini, berjaga-jagalah. Karena kamu tidak tahu kapan saatnya Tuhanmu datang. Iya. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, kalau saya tidak mengalami semua ini, saya mungkin sudah dikelilingi oleh orang-orang, iya, dipuja-puja oleh orang-orang gitu. Iya. Kalau Tuhan tidak datang dalam hidup saya, sama seperti ketika lihatlah para hamba-hamba Tuhan itu. Mungkin saudara berpikir, kok enak kali mereka, gereja mereka besar, pengikut mereka banyak gitu. Iya. Kalau seandainya saya mau seperti itu, saudara ya. Kalau seandainya saya mau seperti itu, ngapainlah saya keluar? Gitu. Dan memang betul, saudara, ketika kita coba lihat bagaimana kita membangun pelayanan ini, cobalah lihat. Rasanya kalau dibandingkan dengan cara kita dulu membesarkan gereja kita dulu, gampang sekali membesarkan ini. Iya. Saya yang ngajarin mereka berdoa misalnya. Gini cara doanya gitu. Iya. Tentang iman, kan sudah Tuhan buktikan sama kita gitu. Iya kan? Berarti sekarang ini kita mesti melihat gitu. Sekarang maunya Tuhan apa? Kan itu yang sedang kita cari. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Itu yang sedang kita cari. Untuk apa semua? Cobalah kalau misalnya kita jadi banyak, sama juga kok nanti. Saya selalu mendengar saudara perpecahan di mana-mana kok. Iya. Selalu terjadi perpecahan. Dan paling masalahnya, begitu bapak rohani misalnya pergi, meninggal gitu, kacau balau semua kok. Iya, lihat aja. Bersaing satu dengan yang lain. Untuk apa kan? Dengan gereja menjadi besar, apakah bisa menyentuh kehidupan daripada agama-agama lain? Lihatlah pertentangan-pertentangan di YouTube itu, saudara. Aduh, kadang-kadang saling menghina itu loh, saudara. Tapi orang suka itu. Orang-orang Kristen tetap suka kalau misalnya ada muncul tokoh mereka yang membenarkan mereka gitu. Lihat, Kristen itu lebih benar gitu dari agama lain. Aduh, itu miris sekali, saudara. Apakah Tuhan pernah menghina? Enggak lah. Orang miliknya semua. Bukankah kalau Tuhan menghina kepercayaan yang lain, bukankah berarti dia sedang menghina dirinya sendiri? Iya kan? Ya semua ciptaan dia kok. Mau agama apapun. Secara diam-diam Tuhan memunculkan tokoh-tokoh tertentu di masa yang lampau. Iya kan? Membuat mereka jadi agama A, agama B, agama C gitu. Kan para pengikut mereka yang membuat itu semua. Kan karena mereka tidak tahu. Karena berita itu tidak sampai. Lihatlah percampuran antara pengajaran-pengajaran mereka. Kan sumbernya juga kebanyakan itu bersumber dari Alkitab juga. Cobalah lihat. Induk daripada semua agama kan itu Taurat. Iya kan?
Di situ induknya semua. Jadi sekarang saudara, ketika Tuhan itu datang di antara kita saudara ya. Ini benar-benar saudara ya, sesuatu yang saya harus encourage semua saudara gitu. Supaya kita semua di sini benar-benar ngalami Tuhan itu gitu. Iya. Karena Tuhan itulah saudara membuat kita ini bisa terus bertahan. Membuat saya bisa bertahan gitu. Iya. Enggak, saya nggak bisa. Nggak bisa saya meninggalkan Tuhan itu saudara, nggak bisa. Tuhan nggak mengizinkan saya dalam masuk misalnya ke dunia kerja atau apa, enggak. Ketika Petrus kembali menjadi nelayan gitu, Tuhan nggak marahin Petrus kan? Enggak. Tuhan biarkan. Masih ditanya, kamu dapat ikan nggak? Ya kan? Nggak dapat. Tebarkan ke kanan katanya. Lalu mereka, itu Tuhan. Iya. Lihat dalam perjalanan kita ini saudara. Lihat gitu. Sekarang bukan maunya kita. Tapi apa yang menjadi. Karena Tuhan itu mulai saudara menunjukkan, menyatakan dirinya. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Tidak. Tapi memang sering sekali kita menghalangi. Saya menjadi penghalang sering sekali. Kita. Tapi secara diam-diam saudara, di tengah rasanya kita ini lagi terpuruk, jangan menganggap Tuhan tidak melakukan pekerjaannya. Jangan menganggap Tuhan sudah menolak engkau. Tidak. Bagi Tuhan tidak ada tempat yang tersembunyi. Sekalipun kita ada di lembah bayang-bayang maut sekalipun gitu. Gak ada tempat yang tersembunyi. Saudara kan pernah nonton misalnya film-film tentang apa ya? Kayak dunia gaib lah gitu ya. Kadang-kadang Tuhan ada ke tempat yang, kalau saya ingat dulu ketika mimpi dulu ketika saya sakit itu ya, itu tempatnya seram-seram gitu. Iya. Jadi kalau saya demam tinggi waktu itu saya kan melihat diri saya, waduh, ada ular besar apa gitu ya. Jadi saya bisa menggambarkan misalnya keadaan seseorang misalnya ketika dia ada di dunia roh gitu. Iya, saya bisa bayangkan itu. Bagaimana mungkin dikejar-kejar gitu kan, saudara kan pernah mengalami mimpi dikejar-kejar gitu kan. Ya, atau kemana gitu. Sampai tiba-tiba saudara terbangun. Jadi coba bayangkan ketika keadaan seseorang seperti itu pun. Seperti sekarang lah, di mana sih para orang-orang mati itu sekarang gitu. Gak tahu kan? Kalau misalnya kita bilang Tuhan ada di sini. Ya kan? Tuhan sudah datang. Dan tiap pagi dia ada di sini. Lalu apa yang dialami oleh orang-orang? Apa yang dialami mereka? Kalau kita mungkin orang Kristen kita tahu. Jadi kalau orang Buddha di manalah mereka? Orang Muslim di manalah mereka? Pastikan mereka itu akan dibimbing oleh petugas-petugas di alam roh yang sesuai dengan apa yang mereka dengar dulu gitu loh. Ya, jadi mereka harus menjalani dulu sampai nanti mereka masuk. Kalau dulu mereka itu pernah mendengarkan Injil gitu. Jadi tapi pada waktu itu mereka matilah misalnya sebelum mengalami Injil itu. Sebelum mengalami berita tentang Yesus itu.
tentu dia akan mencari-cari. Karena apa? Dia menemukan kegelapan. Karena kan nanti kan pasti ambiar semua. Kalau misalnya di buku mereka dikatakan tentang kalau akan ada bidadari, 70 bidadari, ya pasti kan jong lah semua. Iya kan? Itu kan semua tipuan kan. Tapi mereka nggak tahu karena apa? Mereka begitu dikuasai oleh kegelapan itu. Mereka begitu dikuasai oleh daging mereka. Mereka setuju dengan itu, jadi terus tersimpan. Tapi waktu mereka mati, kan jong semua itu. Nah, kalau dulu pernah mereka mendengarkan Injil, nah itu pasti teringat mereka gitu. Makanya sama seperti bapak saya gitu kan. Jadi ketika dibaptis itu melihat terang itu, pasti sesudah itu dia akan mengalami itu gitu. Jadi ketika saya sebut namanya, bayangkanlah, kan perkataan saya itu kan adalah perkataan Tuhan jadinya. Ya kan? Kan secara sederhananya kan begitu. Kan Tuhan yang suruh misalnya kita makan. Ya kan? Makan dia. Tinggal dalam firman-Nya, firman-Nya dalam kita. Kan sudah pasti, saudara. Kan apa yang dikatakan Tuhan kan pasti jadi. Sesederhana itu kan iman kita kan. Harusnya kan. Ya saya nggak tahu lah orang lain punya iman sesederhana itu enggak. Harusnya sesimpel itu iman kita kan. Minta apa saja katanya. Artinya apa saudara minta apa saja? Mungkinkah kita itu kalau misalnya roh Kristus ada dalam kita lalu kita minta apa saja? Berarti kan kita bukan murid Kristus kalau kayak gitu. Artinya minta apa saja itu artinya apa? Setiap kata-kata kita itu akan terjadi. Makanya Tuhan sejak awal dikatakan hati-hati dengan perkataanmu. Setiap hal kecil pun akan kamu pertanggungjawabkan. Kita sudah pernah mendengarkan firman itu. Tapi ketika sekarang Tuhan bawa kita masuk, tahu nggak saudara? Dia pasti mengikuti pikiran saya. Dia tahu pikiran manusia. Kan dia ingin menaklukkan. Dia tahu dong. Kan dia harus kalahkan dulu orang kuatnya saya. Kan begitu dia masuk. Kan kelicikan kan sudah ada dalam diri saya. Kelicikan itu apa? Gagasan-gagasan yang itu. Nah, dalam hal ini saya kan mesti belajar juga. Sebetulnya Tuhan itu kayak apa sih gitu. Makanya dijelaskan di awal gitu kan sama kita. Kalau dalam beberapa hari coba perhatikan. Kita diajarin tentang sebetulnya Tuhan itu wataknya kayak apa sih. Itu tujuannya. Jadi sebetulnya itu peperangan juga. Jadi firman itu menaklukkan semua yang tadi di dalam diri kita. Jadi ketika Tuhan berbicara, jadi kan Tuhan itu datang diam-diam dia. Kalau misalnya saya katakan Tuhan berbicara, kan pasti kan gagasan-gagasan dalam diri saya kan pasti ingin muncul juga dia. Pasti ingin muncul dia. Makanya Tuhan ajak dialog Adam itu. Ya. Tuhan tidak langsung menghukumnya ketika misalnya dia makan gitu. Dia nggak langsung datang. Enggak lah. Tuhan benar-benar kalau kita lihat dalam peristiwa itu tidak mau tahu. Keputusan apa yang diambil Adam mengenai makan buah itu. Ya. Karena dia panggil seperti biasa. Karena Tuhan bilang, nanti kalau kamu makan, pastilah kamu mati.
Tapi dia kan tidak langsung mati kan. Lagian juga pengertian mati pada waktu itu apa memang gitu. Emang apa pengertian mati? Sekarang aja kita baru tahu ada kata perbedaan kata mati apa gitu. Sesudah nggak bernapas baru kita bilang mati kan. Tapi apakah kata mati pada waktu itu? Enggak lah. Orang aja yang sok-sok, wow mati di situ Allah katain, itu sok pintar itu. Iya, sok pintar itu. Mau dibuat pun dalam bahasanya, nggak bisa itu jelaskan itu. Orang itu firman Tuhan kok. Itu kata-kata Tuhan kok. Mana ngerti manusia. Bahasa apa yang bisa menjelaskan itu? Lalu kita bilang, oh bahasa aslinya ini. Oh nggak ada gunanya itu saudara. Nggak ada. Cuma orang yang pintar, sok. Dia tahu tentang itu. Buktinya nggak mati kok. Kalau mati seperti yang kita maksud. Lalu orang mengatakan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Siapa bilang? Apakah itu menghalangi mereka bisa berbicara dengan Tuhan? Mana? Buktinya di kemudian hari iblis bisa bicara sama Tuhan. Macam mana lah? Dia bisa datang ke sidang ilahi. Cobalah kenapa kok bisa? Alkitab kita yang bilang itu. Ya kan? Apakah manusia kehilangan hubungan? Tidak. Yang terjadi adalah dia takut. Itu yang terjadi. Kenapa kamu takut? Kok tahu kamu telanjang? Siapa yang kasih tahu sama kamu? Ada yang kasih tahu sama kamu? Lalu ceritakanlah. Gini tuh, tapi sudah dalam ketakutan saudara. Padahal di situ saudara tahu, apakah Tuhan bisa berubah dengan keadaan itu? Apakah Tuhan langsung berubah jadi iblis? Iya, saudara, kita ini bercampur saudara pikiran kita. Tuhan tidak pernah berubah. Itulah wataknya Tuhan. Dia nggak jadi bengis ketika mengetahui manusia itu makan buah itu. Tidak, Tuhan nggak berubah. Percayalah. Tuhan tidak berubah. Lihatlah ketika Kain pun membunuh Habel. Apakah Tuhan berubah? Apakah langsung Tuhan itu berubah menjadi algojo untuk membunuh Kain? Tidak kan? Manusia lah yang berpikir seperti itu saudara. Saudara, kata-kata seperti inilah yang perlu kita renungkan dalam perjalanan kita ini. Iya. Kalau enggak, saudara, kita akan iri dengan orang yang berbuat dosa. Kita akan iri dengan hidup mereka yang rasanya mereka itu bebas terus berbohong. Lihatlah, saudara. Iya, orang itu sampai geleng kepala loh. Ada yang korupsi jelas-jelas ratusan miliar dihukum 1 tahun. Ada yang jelas-jelas di persidangan tidak ada sepeser pun uang untuk dia. Keputusan itu bukan keputusan dia, tapi karena dia menjabat di situ, bayangkan dia dihukum 4,5 tahun. Dia orang Katolik. Ya. Ada orang yang jelas-jelas saudara. Kalau kita lihat gitu. Jelas-jelas menunjukkan kejahatannya. Dari pikiran kita, hukumlah langsung Tuhan. Nggak ada urusan kita di situ. Tapi nanti saudara lihat ya. Ketika Tuhan ada dalam dirimu, maka engkau akan mengutuk segala kejahatan.
dari mulutmu itu. Disitulah kita akan melihat pemerintahan Tuhan. Iya. Kan dia bilang, saudara, minta apa saja. Iya kan? Minta apa saja. Kata-kata kita itu penuh kuasa jadinya. Tapi kita mesti ingat, kita bukan lagi hidup, kita sedang ada di zaman di mana kita tidak hidup lagi dengan kehendak kita. Jangan kehendakku Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Kita memasuki area itu gitu loh. Kalau kita terus mau memaksakan kehendak kita, masa depan kita, aduh. Mungkin kalau kita belum mencapainya, kita akan diberikan gitu. Iya. Dulu saya pikir, saudara, kalau sudah menginjil itu, saya pikir sudah langsung lah. Sudah hebat lah gitu. Iya. Kalau saya belum memenangkan satu orang, nanti saya nggak akan masuk surga. Kalau saya hamba Tuhan. Makanya saya cari orang-orang penginjil pun saya taruhkan kepala saya supaya saya ditopang tangan sama dia. Iya. Itu mimpi saya. Tapi ketika saya sudah bisa melakukan itu, pelajarannya selesai. Iya, nyata sekali kok sudah saya ceritain terus. Malu ceritain terus, saudara. Tapi sekarang saya ungkapkan di sini untuk menegaskan kepada saudara. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang sedang kita masuki adalah zaman di mana bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Nah, di sinilah saudara kita mengenali Tuhan yang datang itu, saudara. Iya. Jadi setiap kali saya bicara sama saudara, bicara seperti ini, saudara, saya itu merasakan biasa saja gitu. Tapi dalam hati saya, saudara, saya melihat tiba-tiba Tuhan ngomong A, Tuhan ngomong B, Tuhan ngomong C gitu loh. Dan rasanya saya bebas buka mulut saya gitu. Iya. Tapi secara perlahan, Tuhan itu kayak kasih rambu-rambunya gitu. Ketika seperti terhalang, jadi kadang-kadang saya rasakan buah pikiran saudara itu keluar gitu. Selalu mikirkan kayak gini gitu. Jadi begitu kita keluar, saya akan menjelaskan tentang apa yang ada dalam pikiran saudara. Iya. Cara lagi. Dari sudut ini dia bicara, dari sudut itu dia bicara. Iya. Baik, coba kita masuk ya pelajarannya. Oke, mari kita lihat ya. Ya, kita lanjut ya, lihat. Aku berharap ketika engkau mengenal sisi sejati dari Tuhan, engkau akan semakin mendekat lagi kepadanya dan dapat lebih benar-benar lagi merasakan kasih dan pemeliharaannya bagi umat manusia. Juga mampu memberikan hatimu kepada Tuhan dan tidak lagi memiliki kecurigaan ataupun keraguan terhadapnya. Ya. Tuhan segera secara diam-diam melakukan segalanya bagi manusia. Diam-diam melakukan semuanya melalui ketulusan, kesetiaan dan kasihnya. Itu yang saya katakan, saudara. Iya. Oh, Tuhan gak bilang sama saya, oh engkau adalah anakku, kasih. Enggak perlu lagi dia ngomong. Kan kalau ternyata kan siapa anak yang dikasihnya? Kan itu anak tunggal. Kalau Yesus mengatakan kalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Berarti kan dia tidak sedang mengatakan dirinya loh.
Enggak, dia melupakan dirinya. Makanya ketika dia bilang, kepadamu kuserahkan nyawaku. Iya. Semua yang dikatakan dia itu menjadi firman Tuhan kan. Tapi dia tidak pernah berubah dengan perkataan dia. Seperti yang dia katakan, seperti itulah jadinya. Iya. Makanya sekarang saudara, kalau kita lihat kekristenan bagaimana benar-benar sampai mengatakan, kalau orang bertanya kepadamu, siapa Allahmu? Sebut saja Yesus katanya. Saya ingat dulu, abang saya dulu mengatakan itu ya. Ketika dia dulu, saya pernah pertama kali dengar dia khotbah gitu di kampung gitu ya. Dalam persekutuan kami gitu ya. Di sana gitu. Itu pertama kali saudara. Saya baru lahir baru itu. Ketika saya dengarkan kata-kata itu. Iya. Orang mengatakan, siapa nama Allahmu? Katakanlah Yesus gitu. Apakah itu? Tidak kan sebetulnya kan? Ya kan? Jadi benar-benar Yesus itu sudah menyatu dalam diri Allah gitu. Kepadamu kuserahkan nyawaku katanya. Aku kembali kepadamu. Dia nggak mengendalikan lagi tentang kedatangan anak manusia ini. Enggak. Dia kembali kepada Allah. Yalah. Lalu dia datang kembali. Kenapa dia datang dalam wujud yang berbeda? Dalam gender yang berbeda. Wah, dia runtuhkan paradigma manusia, saudara. Makanya saudara, kata-kata daripada firman Tuhan ini berbeda. Iya. Tapi justru di sinilah kita benar-benar mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Ini lebih leluasa lagi nantinya saudara. Akan berkembang terus saudara firman Tuhan ini. Gak ada yang menghalangi kita lagi kok. Nggak ada. Zamannya berubah di depan mata kita. Iya. Coba lihat di media sosial itu saudara. Bagaimana berbaurnya. Ya. Yang tadinya garis keras. Itu bisa muncul orang-orang Kristen yang benar-benar mereka menyatu loh di lapangan loh. Benar-benar menyatu. Iya. Siapa yang buat itu? Tuhan. Jadi yang golongan yang merasa dirinya, wah, agama Kristen agama paling betul. Agama Muslim paling agama betul. Digilas saudara. Kan itu. Nggak ada manusia yang benar. Hanya Tuhan yang benar. Dan sekarang masanya adalah Tuhan berdaulat. Tuhan yang memerintah. Pemerintahan Tuhan sedang ditegakkan. Iya, setiap orang yang memegang kendali akan digantikan. Saya kaget juga. Kok bisa Xi Jinping itu saudara? Kok bisa dia itu dirumahkan saudara? Bayangin. Kok bisa dia menjadi tahanan rumah saudara? Iya. Xi Jinping yang rasanya mungkin dialah kayak ya. Bayangkan dia kepala komunisnya. Iya, nggak ada yang bisa ini. Bayangkan saudara, ketika kalau kita membiarkan Tuhan terus berbicara. Ingat ya, spontan semua ya. Lihat apa yang terjadi selama ini saudara. Ya. Kita akan mengalami keterkejutan. Saya mengalami keterkejutan. Istri saya mengalami keterkejutan. Tapi lihat. Bukankah Tuhan berdaulat?
Itu membuktikan nggak ada. Tuhan itu tidak maksudnya, karena dia rasanya, pendeta kami, rasanya dia paling benar. Nggak bisa kayak gitu. Nggak ada. Saudara nggak bisa menganggap saya seperti itu. Dan saya memang nggak seperti itu kok. Iya. Itu antikris. Nggak ada yang boleh membanggakan diri. Menganggap dirinya penting. Kalau saya menganggap diri saya penting, Tuhan itu akan menghindar. Dia akan tutup mulut. Iya. Disinilah secara rahasia mulai disingkapkan saudara siapa dirinya. Ya. Dia dikatakan diam-diam melakukan semuanya melalui ketulusan, kesetiaan dan kasihnya. Namun ia tidak pernah memiliki kekhawatiran atau penyesalan atas semua yang ia lakukan. Ia juga tidak pernah membutuhkan siapapun untuk membalasnya dengan cara apapun, atau memiliki niat untuk memperoleh sesuatu dari umat manusia. Bayangin saudara. Jadi benar-benar saudara, jadi ketika saya di sini saya nggak bisa bilang gini, Tuhan aku akan bertekad, aku akan menjadi penyataan dari dirimu. Tuhan bisa bilang, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Waduh. Kan itu kan yang dikatakan Petrus sebetulnya gitu. Paulus juga demikian. Dia berjuang gitu. Dia nggak tahu ada roh antikris di baliknya dia. Dia belum pernah mendengarkan kalau Tuhan katakan dia iblis. Dia tinggi. Dia kagum sekali dia dengan pekerjaan dia. Siapa yang bisa negor dia? Rasul-rasul mana bisa negor dia? Mana buktinya? Pekerjaanmu kata dia kan, sombong dia kan. Petrus, pernah dia, hanya engkau iblis katanya. Engkau akan menyangkal aku katanya. Terbukti kan? Dia menyangkal. Masih beranikah Petrus mengatakan dia bisa mengasihi Tuhan? Beranikah dia ketika Tuhan tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Beranikah dia jawab lagi? Mana berani dia. Karena apa? Tuhan bilang engkau tahu semuanya Tuhan. Aku gak tahu apa-apa, engkau yang tahu lah Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah menyangkal Tuhan. Setiap perkataan Tuhan terjadi. Masih berani lagi dia? Kira-kira masih beranikah seseorang membakar dirinya di hadapan Tuhan? Misalnya kalau saya merasakan rasanya gitu seperti yang saya ceritakan sama saudara. Kan saudara bisa berpikir gitu, kayaknya dekat kali Bapak ini sama Tuhan. Mungkin kan gitu kan? Atau mungkin saya merasa diri saya bangga misalnya kayak gitu. Apa gak dihantam? Lihat dengan perkataan ini. Dia tidak memiliki, ia juga tidak pernah membutuhkan siapapun untuk membalasnya. Cobalah. Artinya, dia memberkati kita, oke? Bukan karena kita baik-baik gitu. Bukan, gak ada urusannya dengan itu. Lalu, atau kita mungkin berkata, kalau gitu gak usahlah kita berdoa lagi. Terserahmu lah. Iya. Kalau kamu mau melihat hari-hari yang baik, tetaplah duduk di kaki Tuhan. Kalau engkau mau hidup selamanya, patuhi perintah Tuhan. Kan itu. Tapi bukan karena kita mematuhi perintah Tuhan lalu kita diberkati. Enggak. Dari Tuhan itu memang dia itu memberkati dia. Nggak berubah dia. Iya. Itulah watak Tuhan yang tidak berubah. Makanya di masa sekarang ketika kita mulai mengenal dia, kita akan mendengarkan kata-kata Tuhan yang asli. Iya.
Bukan kata-kata orang gitu loh. Bukan. Bukan kata-kata Tuhan yang dulu. Sekalipun itu dulu pernah diucapkan. Tapi sekarang inilah Tuhan itu akan mengatakan yang sebenarnya. Makanya kan dulu kan perintahnya apa? Kalau engkau sungguh-sungguh melakukannya, pilihlah sekarang kematian atau kehidupan, berkat atau kutuk. Pilihlah sekarang. Kan katanya kayak gitu. Kalau engkau melakukan maka berkat akan ada padamu. Sekarang lihat ini. Enggak seperti itu perkataannya sekarang. Karena sekarang Tuhan menjelaskan tentang dirinya yang sesungguhnya. Dia mau perkenalkan dirinya. Tapi apakah itu bertentangan? Tidak. Karena memang sejak awal Tuhan kan memang menciptakan manusia. Dia kasih mereka kehendak bebas. Dia pelihara mereka. Mereka temenan. Mereka rekan. Kita rekan. Ketika manusia jatuh melanggar perintah itu, Tuhan tidak berubah menjadi kayak bengis terhadap mereka. Tidak. Buktinya ada orang yang tidak pakaian pesta bisa masuk ke ruang perjamuan itu. Kok bisa? Padahal kan harus pakaian pesta. Kok bisa dia masuk? Apakah Tuhan marah sama dia karena tidak pakaian pesta? Tidak. Bukan karena itu. Kalau enggak ngapain dia bisa masuk? Kalau harus pakaian pesta, kenapa dia masuk? Kenapa bisa masuk? Apakah Tuhan marah karena dia nggak pakaian pesta? Tidak. Kalau hanya karena itu saudara, orang akan berusaha, dia akan berusaha menjaga dirinya supaya pakai pakaian pesta. Makanya ada dulu saudara yang dijual pakaian pernikahan gitu loh saudara. Iya, pakaian pesta gitu. Iya betulan itu saudara. Jahit mahal itu saudara. Iya. Itu yang orang-orang profet itu kayak gitu loh. Orang-orang kayak belilah. Karena kan sudah di ini kan. Wah ini dia. Tuhan menaruhkan dalam hati saya. Tuhan kasih blueprintnya. Gitulah saudara. Situlah mereka tertipu saling menyesatkan. Dia dipersalahkan karena dia diam saja. Itu loh. Kalau Adam, kenapa kamu takut? Kan gitu. Di mana kamu? Ya sudah takut sekali tapi masih berani dia. Iya Tuhan. Wah aku jadi takut, aku nggak tahu ini Tuhan. Kenapa kamu takut? Iya, aku telanjang soalnya, malu. Loh, siapa yang kasih kamu tahu kamu telanjang? Bukankah sama seperti kemarin biasanya? Kok kamu jadi tahu? Lalu mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun yang nanti sore sudah layu dia. Lalu Tuhan apa? Lihat dengan kasihnya. Dia buatkan pakaian dari bulu binatang, saudara. Iya kan? Mantel yang hangat, yang mahal, saudara. Iya kan? Sekarang bahan kain manusia apa? Wah. Dari kapas kan paling ini kan. Dulu. Lihat kalau pakaian dari kulit binatang. Apa nggak mahal sekali? Itulah Tuhan, saudara. Ya,
pada waktu itu manusia bersalah. Tapi apakah Tuhan berubah? Apa Tuhan berubah? Ya enggak lah. Dia seorang yang bertanggung jawab kok. Dia Bapak. Dia bertanggung jawab. Jadi ketika kita mengetahui segala sesuatu ada dalam kendalinya Dia. Ketika sekarang kita mengenal Tuhan sangat mengasihi kita. Beranikah kita melarikan diri dari Tuhan? Beranikah kita itu tidak sungguh-sungguh datang di hadapan Dia? Kalau kita tahu Tuhan itu siang dan malam memikirkan kita, masa akan kita biarkan kasih Tuhan itu, saudara? Harapan Tuhan apa tadi, saudara? Ketika kita mengenal kasih Tuhan yang tulus itu, harapan Tuhan adalah supaya kita datang mendekat kepada Dia dengan kesungguhan. Amin, saudara. Itu sebab setiap pagi, saudara, udah datang sama Dia. Saudara tidak sedang berjumpa dengan saya. Engkau sedang berjumpa dengan Tuhanmu. Tuhan yang sangat mengasihimu, yang sudah memilih engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Bahkan sebelum dunia ada, engkau sudah dipilihnya. Kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kasih Tuhan, sebentar kami akan beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat-Mu supaya kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan semua. Baru muncul soalnya. Tuhan berkati semua. Shalom. Asing ya.